Halo, assalamualaikum. Sekarang kita tempatnya saja umum, jadi bisa dilihat atau dibanting ya, tentunya mungkin langsung diisi saja. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, Insya Allah agenda pada pagi hari ini bersama Muzamil Hasbalah, imam muda, dai muda, kelahiran Aceh, Insya Allah dan berbicara Ibu apa nama bapak-bapak? Al-Quran sebagai sarana persatuan. Bismillah, mari kita dekatkan, rekatkan ukhuwah dengan yang namanya Allah. Insya Allah semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka semakin dekat dengannya Tadi duduk. Islam kita Pancasila. Depan sini nggak apa-apa. Indonesia. Dan mungkin kepada jemaah Allah Subhanahu wa taala yang pada Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati seluruh jamaah pengajian pagi al-Manah yang hadir pada kesempatan hari ini, perlu kami sampaikan sebelum Ustaz Muzamil Hasbalah hadir di tengah-tengah kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia penyelenggara sehari bersama Ustaz Muzamil. Saya ini bukanlah Ustaz, meskipun tadi sama MC dipanggil Ustaz. Ustaz secara bahasa artinya guru. Hadirnya saya di sini pagi hari ini bukan dalam rangka mengajari ataupun berguru, melainkan hanya berbagi, sharing ilmu, watawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Karena boleh jadi yang ada di hadapan saya ini yang ramainya kurang lebih taksiran dari panitia sekitar 2.000 orang. Boleh jadi ada yang lebih faqih ilmu agamanya daripada saya, ada yang jauh lebih bagus amalannya daripada saya, ada yang lebih fasih dan mungkin hafalan Qur'annya barangkali, ada yang lebih mulia derajat takwanya, lebih segala-galanya. Sedangkan saya yang berbicara di sini nggak otomatis lebih mulia. Ukuran kemuliaan seseorang itu nggak diukur dari followersnya di Instagram, nggak diukur dari subscribersnya di YouTube. Terus apa ukuran kemuliaan?
Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa yang dari ukuran mulia, bukan yang lain-lain. Oleh karena itu, jika sekiranya nanti apa yang saya sampaikan ada hikmahnya, ada manfaatnya, silakan diambil dan mari kita amalkan. Dan sekiranya ada yang keliru, ada yang salah, mohon bimbingan, mohon masukan, mohon nasihat dari semuanya, terutama dari para orang tua saya di sini. Baik, jemaah semuanya yang dirahmati Allah, inspirasi dan motivasi boleh dari siapa saja, tapi untuk belajar agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Alhamdulillah, kajian Al-Manar Al-Fatih, ya, Masjid Al-Manar, kajian Al-Fatih, bukan? So, katanya sama dengan usia saya ya, dan ini adalah rutin, sifatnya rutin, bukan sekali-sekali. Alhamdulillah saya sangat bersyukuri itu, tapi yang sekali-sekali itu dengan dai seperti saya. Kalau yang rutin nantinya insya Allah bersama para ulama yang jelas sana keilmuannya barangkali yang memang dari background pendidikan agama, gelarnya LCMA. Kalau saya ini kan bukan dari lulusan Timur Tengah, bukan dari background pesantren ataupun perguruan tinggi agama. Gelar saya ini ST, tapi ST itu bukan sok tahu ya, bukan juga sarjana tilawah. Karena mungkin saya banyak yang tahunya sebagai qori ataupun Quran reciter. Ya ST itu sarjana teknik. Saya profesinya seorang arsitek, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau mau konsultasi agama bukan ke saya. Kalau pengen bangun rumah boleh konsulin ke saya. Ya promosi gratis ya. Tapi buat yang masih jomblo fisabilillah, sebelum bangun rumah, bangun dulu rumah tangga itu ya. Pesan sponsor. Baik jemaah semuanya yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim. Quran itu sifatnya mulia. Segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran, Allah takdirkan menjadi mulia. Mulai dari malam turunnya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran secara sempurna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Allah abadikan dalam Quran surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Jadi ada dua proses turunnya Quran. Yang pertama Al-Quran turun secara komplit, secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul yang Allah takdirkan. Warattalnahu tartila wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran turun pada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, itu secara utuh. Malam turunnya Al-Quran adalah malam yang mulia, Lailatul Qadar, yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan nilai ibadah pada malam itu. Kemudian turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan hari Jumat. Malam hari sudah memasuki hari Jumat karena pergantian hari dalam Islam itu di waktu maghrib, terbenamnya matahari, bukan jam 12.00 ya, atau jam 00 tengah malam, bukan. Jadi turunnya Al-Quran di hari Jumat sehingga Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Allah takdirkan menjadi hari yang paling mulia. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan Allah takdirkan menjadi bulan yang paling mulia. Allah lipat gandakan amal kebaikan, Allah buka pintu ampunan, Allah belenggu syaitan-syaitan mulia. Kenapa? Karena menjadi bulan turunnya Al-Quran.
pasti bercita-cita ke sana. Ini masuk seumur hidup sekali untuk menunaikan haji ke Baitullah. Sekarang kebetulan lagi musim haji. Makkah dengan Masjidil Haramnya, sholat di sana 100.000 kali lipat pahala daripada sholat di masjid yang lain. Madinah dengan Masjid Nabawinya 1000 kali lipat pahala sholat di sana daripada di masjid yang lain. Dengan segala keistimewaannya, ada Ka'bah, ada sumur Zam-Zam yang barokah, tidak pernah kering ketika ramai, tidak pernah meluap banjir ketika sepi. Insya Allah luar biasa Makkah dan Madinah dengan segala keistimewaannya. Di akhir zaman tidak bisa diganggu oleh fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa Allah muliakan? Karena menjadi tempat-tempat turunnya Al-Quran. Siapa malaikat yang menurunkan Al-Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzelul malaikatu war-ruh. Pada malam kemuliaan itu turun para malaikatnya Allah beserta ar-ruh. Ar-ruh itu adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam karena tugasnya yang mulia menurunkan Al-Quran. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia. Kenapa? Karena Allah berikan Al-Quran kepadanya sampai-sampai Nabi itu diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari mana akhlak yang mulia itu? Dari Al-Quran. Inna naba'idhu lima makarimah akhlak. Dan salah seorang istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Qur'anan. Kata Sayyidah Aisyah, akhlak Nabi itu Al-Quran. Indahnya akhlak Nabi dari Al-Quran. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Bahkan diutusnya Nabi akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran Allah takdirkan jadi mulia. Malamnya, harinya, bulannya, tempatnya, malaikat yang menurunkannya, nabinya, semuanya mulia. Maka jika kita hari ini ingin dimuliakan oleh Allah, salah satu caranya, salah satu sebab yang bisa kita tempuh adalah dengan Al-Quran. Gimana caranya? Ingat lagi pesan Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada banyak cabang dari ilmu Al-Quran. Ada banyak tingkatan level interaksi dengan Al-Quran. Ada level 1. Kita hanya sekedar membacanya saja meskipun kita belum memahami maknanya. Qiraat Al-Quran. Seperti redaksi wahyu surah Al-Alaq yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi'il amarnya adalah perintahnya apa? Iqra, bacalah. Pokoknya bisa baca aja dulu. Ketika kita berkiroah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran meskipun kita tidak memahami maknanya, maka apa kata Nabi dalam surah ini? Saya bacakan secara makna. Setiap hurufnya Allah balas dengan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Itu meskipun kita nggak paham. Kamu deh kalau bahasa Jawanya. Kabar baiknya lagi, kalau kita masih belajar, masih terbata-bata, ternyata pahalanya bukan berkurang, melainkan 2 kalinya, double. Tapi jangan punya pikiran, ya udah nggak usah pintar-pintar aja ngajinya biar dapat pahalanya banyak terus, double, 2 kali lipat. Ini keliru ya, makanya pentingnya kita memahami agama secara syumul, secara utuh, secara komprehensif. Ada hadis Nabi yang lain, man yaqra'ul Qur'an fa huwa mahir ka'as-samawati wal baqarah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan menguasai akan bersama malaikat di dunia. Ada fadilah, ada keistimewaan yang lain. Itu baru sekedar membacanya saja. Apalagi kalau di level 2. Level 2 apa? Tilawatil
Apa bedanya qiraatul Quran dengan tilawatul Quran? Kita sering mendengar istilah tilawah Quran, kita paham nggak makna tilawah itu apa? Apakah sekedar membacanya? Bukan. Tilawatul Quran itu adalah kita membaca Al-Quran dengan berusaha memahami maknanya untuk kita amalkan dalam kehidupan. Itu adalah tilawatul Quran. Makanya setelah Nabi hijrah ke Madinah, redaksi wahyu berubah, bukan lagi Iqra. Ketika Allah memerintahkan Nabi, para sahabat dan kaum muslimin untuk senantiasa membaca Al-Quran, bukan lagi Iqra. Berubah menjadi apa? Utlu. Seperti yang rutin kita baca setiap Jumat di surah Al-Kahfi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu. Kalau kita lihat terjemah Al-Quran, utlu itu artinya bacalah. Tapi Allah tidak memilih dua kata yang berbeda jika maksudnya sama. Dan ulama tafsir paham bahwa Iqra dan utlu itu berbeda. Kalau Iqra, bacalah, pokoknya bisa baca. Kalau utlu, bacalah dengan pemahaman, bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pengkajian. Sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Meskipun kita hari ini kalau udah rutin, udah istiqomah tiap hari ngaji, tiap hari baca Quran, mungkin sebagian dari kita ada yang gabung dengan program Odon, seperti One Juz. Itu bagus, itu luar biasa. Pahalanya insya Allah luar biasa. Untuk bedah rumah dimohon untuk menyisihkan hartanya dan infaknya, juga pembangunan masjid Darul Mutakin. Kemudian yang di depan ini ada katus juga dari panitia untuk kemudian menyemarakan dan membiarkan gerakan cita Al-Quran di bumi Ponorogo. Menyambung program bedah rumah yang disampaikan oleh MC barusan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Sabat ayat 34. Rabbil Syaitanir Rajim. Dan apapun yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan, fisabilillah, yang kalian keluarkan di jalan Allah, niscaya Allah akan membalasnya. Dan Allah sebaik-baik dan Dia sebaik-baik memberi rezeki. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ingin berinfak dalam bentuk sedekah yang sunnah, apalagi zakat yang wajib ataupun wakaf yang jariah. Jangan khawatir karena Allah pasti akan mengganti itu semua, bahkan dengan yang jauh lebih baik. 10 kali lipat atau jauh lebih baik nanti di akhirat insyaallah. Silakan yang punya kelapangan harta kita sisihkan semampu kita, bukan semampu kita ya, tapi semampunya yang bawa dompet dikeluarkan isinya. Kalau ternyata kosong boleh juga pakai mobile banking atau geser ATM atau apapun lah. Yang penting kita support fisabilillah, boleh infak kemanapun. Salah satunya program bedah rumah yang harus disampaikan oleh MC. Silakan kita dukung, kita support, kita niatkan fisabilillah dengan ikhlas. Boleh terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan untuk syiar, kalau sembunyi-sembunyi mudah-mudahan akan lebih besar pahalanya dan itu juga lebih utama insyaallah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.